Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum taklim, kita awali munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita yang paling utama, kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah kemudahan dan perlindungan dalam setiap perjalanan hidup kita, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, diberikan Allah kita kemudahan dalam setiap hajat cita-cita, dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai guru kita. Alhamdulillah, saya baru pertama kali masuk masjid ini ya, Pak Eri yang bertemu di Masjid Agung Debang. Mudah-mudahan ini masjid komplek, berarti tanggung jawab masjid ini sepenuhnya kepada masyarakat muslim yang ada di komplek ini. Kalau sudah disebut masjid, berarti 5 waktu harus berjalan. Kalau enggak, berdosa sekampung. Termasuk Jumat juga begitu ya. Makanya penting di mimbar itu ada buku khutbah Jumat, mana tahu khotibnya nyasar ya kan, sampai dia kemari nggak boleh sholat Jumat dibatalkan lalu diganti dengan zuhur. Kenapa? Karena ini masjid mukimnya sudah lewat dari 40 orang muslim. Yang kedua, kalau masjid di dalam komplek berarti suasana silaturahimnya harus kuat, karena salah satu tempat bersilaturahim itu ya masjid. Jadi masjid ini harusnya mempersatukan semua orang-orang muslim di komplek ini, dan silaturahim itu pula lah yang akan menggugurkan semua dosa-dosa yang berinteraksi. Nah itu kan hadisnya ya, rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Jadi kalau orang saling sayang menyayangi, rahimuna yarhamuhumur rahman, maka kasih sayang Allah juga akan datang. Jadi kalau kasih sayang Allah datang begini, begitu kumpul ke masjid, bukan lagi tentang apa kemek-kemeknya, yang penting kumpul. Jadi ada orang-orang modelnya masih eksklusif ya, ayo kumpul di masjid ya, apa makanannya? Itu roti jala, nggak jelas dalam. Nah, kalau ini nanti ke depan, apapun makanannya nggak ada masalah, yang penting bisa kumpul. Nah itu silaturahmi itu ya, yarhamuhumur rahman itu. Kalau Allah sudah kasih sayang, energi sekunder dan tersier tidak lagi mengganggu hidup kita. Jadi begini, orang tidur, tempat tidur yang enak, empuk, itu primer, sekunder atau tersier? Itu perlu dihitung Pak. Mana lebih primer, tempat tidur yang enak, yang empuk, yang istimewa, atau nyenyak? Kalau begitu, jangan gantungkan nyenyak pada kualitas tempat tidur. Nanti nyenyak kita sangat mahal harganya. Kalau di mana terletak di situ tidur, udah pagi ya. Iya, jadi jangan bilang capek kali aku tidur itu di spring bed hantaran waktu nikah dulu, sudah 18 tahun, tinggal per aja semua. Entahlah nggak tahu. Tapi begitu dia tidur di spring bed 18 tahun yang lalu itu masih ngorok aja, berarti kan masih enak. Karena apa? Kita gagal paham. Kadang-kadang
Allah kasih rezeki kita untuk bisa beli spring bed mahal, tapi Allah tarik sedikit demi sedikit kemampuan merasakan nyenyak dimanapun bisa tidur. Karena esensi yang paling primer dari tidur nyenyak. Nggak ada gunanya tidur kalau nggak ada gunanya. Tes lah kalau menurut saya. Ya, tapi kita kan suka mau apa namanya? Seolah-olah kita memposisikan diri sebagai orang terzalimi. Gimana lah Ustaz, awak pun tidur, apa namanya, tempat tidur awak pun cuma harga 500.000. Kalau Ustaz, aku capek kali aku di dunia ini. Kalau Anda bisa murah menjalani dunia ini, kenapa harus? Iya, bisa nggak begitu model berpikirnya Pak? Ini serius. Kita ini sering merasa terzalimi dalam takdir Allah ini, bukan karena takdir Allah yang tidak pas dengan hidup kita, tapi karena selera kita tidak pandai menyesuaikan diri dengan apa yang Allah takdirkan. Allah takdirkan A, selera kita C, D, E. Jadi kita aja yang gagal paham. Kita bilang, kenapa Allah tidak kasih kabul saya yang ini? Kenapa Allah tidak kasih kabul saya ini? Ya karena Anda minta sesuatu yang nggak Anda butuhkan, dan Allah nggak akan kasih sesuatu yang Anda butuhkan. Dari mana Ustaz tahu? Ya buktinya nggak dikasih Allah, Anda masih hidup. Berarti itu nggak Anda butuhkan. Kecuali nggak Allah kasih, tiba-tiba Anda meninggal aja ke bawahnya. Nah itu baru. Bapak Ibu, nah ini nanti menjadi energi kalkulasi ya. Karena gini, tentang diri kita dan takdir kita. Ini kalau ini diri kita, ini takdir kita. Sebenarnya ini nggak boleh berpisah karena diri dan takdir kita include gitu. Benar toh? Berada sama. Dan ini tentang sangka kita kepada Allah. Nah, pertanyaan sederhananya, diri kita dan takdir kita dan sangka kita kepada Allah, bisa nggak kita satukan menjadi satu? Kalau masih bekerja parsial, Pak, ini yang bahaya. Ini yang begitu. Nih ya, saya pengen makan nasi goreng yang ada bakso. Pertanyaannya, apakah hajat saya dikabulkan oleh Allah? Nah, itu pertanyaannya. Saya pengen apa tadi? Nasi goreng yang ada. Apakah hajat saya dikabulkan oleh Allah? Gimana? Ini nasi goreng, ini bakso, ini saya. Saya maunya nasi goreng yang ada bakso. Apakah hajat saya dikabul oleh Allah? Kalau saya merasa bahwa nasi gorenglah satu-satunya tujuan, maka saya bilang Tuhan gak kasih kabul saya punya hajat. Benar toh? Tapi ayo kita evaluasi sekali lagi sebelum kita gagal menilai. Kalau yang datang adalah nasi goreng, apa yang kita lakukan kepada nasi goreng? Pernah? Makan. Apa hasil dari makan? Kenyang. Kalau yang datang bakso, apa yang kita lakukan? Makan. Hasilnya apa? Oke. Kalau tidak bisa mempertemukan jenisnya, pertemukan saja hasil. Berarti hajat saya tetap dikabulkan oleh Allah. Begitu cara menilainya supaya menarik. Nah, itu kerja siapa? Kerja takdir Allah atau kerja akal kita? Kerja akal kita menyesuaikan diri dengan takdir. Ya, gitu Pak. Jadi yang kita intervensi adalah kita mengintervensi diri kita sendiri untuk tidak gagal menilai takdir Allah. Begitu dia. Ya, gimana lah Ustaz, saya semenjak pensiun ganti mobil pun nggak bisa, gimana lah Ustaz? Ya nggak cemana-cemana, Anda udah pensiun mau ganti mobil, cuma betul aja. Kalau udah pensiun tahu diri sedikit, nah ya lah, duit mencengap-cengap gimana? Terus gimana Ustaz? Anggap aja nggak ada lagi mobil baru di muka bumi, udah gitu. Dan Anda harus pandai menikmati mobil supaya Anda tidak gagal bersangka baik kepada karena itu yang payah merawatnya Pak. Merawat harta mudah, merawat kebaikan mudah. Yang sulit merawatnya tetap pandai bersangka baik kepada Allah meskipun keadaan yang terjadi di diri kita sering tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Mana lebih enak, jadi orang muda atau jadi orang yang tua? Bisa tua lah ya, yang udah banyak umur lah. Mana lebih enak?
Hah? Mudah ya. Nih, ayo kita hitung ya supaya enak juga ya. Memang semuanya harus dihitung ini. Kalau orang tua yang sudah banyak umur sudah melewati masa, kalau orang muda belum tentu bisa. Oke, kalau gitu lebih enak tua atau muda? Ya, gini Pak, gini ya, agar kita tidak berkhianat kepada takdir Allah, jangan terlalu fokus menilai hal yang sedang terjadi sehingga kita gagal menilai apa yang sudah kita lewati. Itu nggak boleh. Ini Ustaz, awak ingat Ustaz, asal muradku ini nggak sembuh-sembuh, aku nggak ngerti Ustaz. Entah apa salahku di hadapan Allah. Banyaklah salahmu, salah tanggap, salah sangka. Ente umur berapa? 69 Ustaz. Penyakit apa? Asam urat Ustaz. Dari 68 ke umur 1 tahun ada asam urat? Enggak Ustaz. Ya udah, itu nilai manfaat. Bapak baru 1 tahun asam urat, cara menilainya seolah-olah seumur hidup Bapak asam urat. Paham ya? Di situ kegagalan kita, Pak. Kita ini terlalu fokus menilai hal yang sedang terjadi sehingga kita gagal menilai apa yang sudah dilewati. Sehingga akhirnya kita bukan gini ya, kalau dibilang nggak syukur, nggak juga. Syukur kita terlalu minimalis, ya. Jadi kalau ada orang, gimana tadi bang? Cuma gitulah. Itu kesannya dia nggak syukur. Gimana tadi bang? Cuma gitulah. Nggak mau nih kasih air putih ini. Ditanya sama Bang Eri, Ustaz kenapa minum air putih? Saya jawab, gimana lah. Cuma air putih yang dikasih. Menurut Bapak Ibu, Bapak Ibu merasa nggak kalau saya mau cuma alat cuma air putih yang dikasih? Merasa nggak kalau saya sedang bersyukur? Hah? Tidak toh? Tapi kan nggak ada kalimat di kalimat saya yang menyebutkan saya nggak bersyukur, nggak ada. Tapi gestur, mimik, suasana membuat saya berhenti membangun dan mengekspresikan rasa syukur yang sempurna. Makanya Bu, kalau ada orang datang ke rumah Ibu bawa kue, wah, Assalamualaikum, salam. Ini ada oleh-oleh. Taruh aja situ. Sebenarnya kurang syukur itu. Tengok dulu kue ini, walaupun nggak surga lewat. Mana nih? Alhamdulillah, makasih ya. Ini enggak, udah tengok, taruh aja situ. Entah apa ya, tayang racun ya, taruh aja juga. Nah, jadi ini nanti menjadi energi. Bapak Ibu begini. Syaitan itu salah satu makhluk yang sudah mengakatkan dirinya tidak akan pernah mau nyaman pada melihat manusia yang aman. Tidak mau nyaman melihat manusia yang aman. Jadi nyaman dan aman itu beda. Aman itu sesuai dengan perintah Allah, nyaman itu sesuai dengan kemauan kita. Makanya setan itu secara tupoksi itu kan ada syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu maghfiratuhu wa fadlu wallahu wasi'un alim. Itu ayat jelas tuh. Allah mendefinisikan syaitan di situ. Syaitan itu kata Allah, ya'idukumul faqra, akan membuat menakut-nakuti kau supaya kau jadi orang fakir. Dia bilang tuh, ente jangan sedekah, nanti ente miskin loh gara-gara itu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia akan terus memprovokasi kita untuk kita selalu berada di zona fahsya. Fahsya itu apa? Keji. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya itu keji. Orang yang berbuat curang, aniaya, fitnah, keluar dari kebaikan yang dia pandai melakukannya, menikmati kejahatan yang masih ada di dirinya, itu fahsya. Ya. Lalu kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Sebenarnya Allah sudah menjanjikan kepada engkau keampunan kalau kau sudah sadar bahwa hidupmu ini selalu saja diprovokasi oleh setan. Jadi setan itu sifat, bukan makhluk. Dia sifat. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu mana setan, bercermin aja, Pak. Begitu Bapak bercermin, Ibu bercermin, nampak sesuatu di situ, itulah setan. Iya, betul. Karena setan itu lengket di telinga, setan lengket di hidung, setan lengket di mata. Dia itu sifat, dia attitude. Ya, sugesti yang terbangun oleh setan itu adalah hal-hal yang sifatnya faktual. Kita kasih contoh ya, bagaimana setan itu membranding sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa di screening oleh akal kita. Akal kita itu menganggap nyaman-nyaman aja, padahal itu dosa.
Sampai pada hal yang sensitif. Misalnya kita udah makan nih, udah kenyang. Saya udah kenyang. Terus saya pergi ke kedai Aceh. Tercium oleh saya orang yang di sebelah meja saya itu sedang makan di Bangladesh misalnya. Di Bangladesh itu kan harumnya memprovokasi. Waduh, enak kali nih kawan nih. Bangladesh satu. Padahal tadi objektif secara objektif kita sudah kenyang, tapi objektivitas kita digagalkan oleh indera penciuman kita. Indera penciuman kita memprovokasi akal kita untuk pesan di Bangladesh. Makan di Bangladesh kan benar, nggak ada yang salah. Bahkan untuk urusan yang sangat sederhana aja kita nggak pandai memanage kehidupan kita, selesai. Apalagi hal-hal yang sifatnya kondisional. Makanya kalau Pak dalam fikih-fikih yang sensitif ya, dalam fikih-fikih yang sensitif misalnya, kenapa itu orang kalau berkipar nggak boleh akrab-akrab kali? Itu di dalam fikih sejatinya memang ada tuh Pak. Kita aja yang tidak famous terhadap itu, nggak akrab kepada istilah itu. Kenapa? Karena saya kan suka membangun jejaring di situ. Ya, paling nyaman bonceng ipar kemana-mana, bawa satu mobil. Ya, lama-lama kan ada sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, terus sama juga di kantor. Saya kalau di kantor-kantor terlama saya sering bilang, ente kalau di kantor seakrab-akrab apapun, tolong diberi batasan saya bilang. Nggak bisa itu Anda anggap abang kandung, Anda anggap adik kandung, itu ecek-ecek semua. Modus-modus nggak jelas itu. Kadang-kadang nanti istirahat lagi makannya satu piring Pak, pakai sendok yang sama. Salah Ustaz, kalau gini ya, salah nggak etis yang bermasalah. Terus dibilang, ente suami istri? Enggak. Kok makannya satu piring? Iya Ustaz, dia udah kayak adik saya, Ustaz, mana selera saya sama dia. Sedangkan ayah sama anaknya aja kejadian, apalagi orang itu kan. Jadi gini Pak, disitulah modus setan itu. Setan itu pandai memprovokasi kita di keadaan-keadaan yang akal kita nggak pandai men-screeningnya Pak. Akal kita bilang, maklum itu aman, komentar aja. Tapi jalan terus waktu, pam, akhirnya terjadi. Jadi setan itu kalau tidak bisa mengajak kita berbuat jahat, dia akan mencoba memprovokasi kita untuk kita berhenti berbuat baik. Hati-hati. Kalau kita sudah berhenti berbuat baik, maka setan sudah punya ruang yang besar untuk mengelola hidup kita dengan sempurna. Yang kedua, kerja setan itu apa? Membangun akal kalkulatif. Saya punya 10 amal, dosa saya 2, sisanya masih 8. Dia suka begitu tuh. Ente orang baik. Masjid itu siapa yang kalau bukan ente yang mengaktifkan nggak mungkin aktif itu. Ente orang hebat. Maka dosanya kayak gini, maklum itu mana ada manusia yang nggak berdosa. Makanya setan itulah. Begitu setan itu memprovokasi. Dia akan mencoba membuat kita itu merasa sangat bertanggung jawab dengan dosa kita. Kenapa? Karena kita orang baik. Ya, sedangkan orang jahat aja diampuni Allah dosanya, masa orang baik yang jahat nggak diampuni? Kan sangat matematis, kan? Sangat kalkulatif. Dan inilah yang harus kita evaluasi Pak di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk peduli kepada ruang-ruang ini. Kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena setelah hidup dunia ini kita akan melewati fase yang nafsi. Kalau di dunia ini kita masih bisa saling tolong-menolong kan? Bapak nggak punya tangga, pinjam kepada jiran, bisa, mudah saja. Kalau sudah masuk kepada alam barzakh, Bapak pinjam amal tetangga Bapak nggak bisa, nggak mau dia kekurangan amal, pinjam amal apa pula. Itu pun nggak ada salurannya. Seorang anak bisa nggak nolong orang tuanya? Nggak bisa. Siapa bilang bisa? Kalaupun seorang anak bisa mendoakan orang tuanya, itu adalah sesuatu yang terbiak, tidak sesuatu yang sekun, yang primer. Masalah kakum fi saqar, qaulu lam nakum minal musallin. Siapa itu penghuni neraka saqar? Mereka orang-orang yang tidak pernah mau melaksanakan sholat. Jelas. Artinya apa? Orang tua yang tidak mau sholat, punya anak yang hafal Quran. Apakah bisa anak yang hafal Quran yang menolong orang tuanya? Tidak bisa. Kenapa belum bisa? Jadi jangan jangan baperan kali kita jadi orang. Tenang Ustaz,
aku punya anak 5, 5-5-nya hafal 30 juz Ustaz. Saya udah gak sholat lagi nih Ustaz. Kenapa? Biar aja anak saya nolong saya. Udah paten itu Ustaz. Nggak ada 5 mahkota ini di kepala saya, 5 mahkota. Nggak ada itu Pak, mau 10 anak 30 juz kalau ini nggak kerjain perintah Allah, neraka begini. Selesai. Nggak ada Pak. Kenapa? Karena kita ini nggak ada sharing amal itu nggak ada. Doa itu sifatnya menolong hal-hal yang belum sempurna. Orang tua yang tidak sempurna amalnya ketemu sama anak yang soleh, dia mendoakan kepada Allah, maka Allah akan menyempurnakan, mengampuni dosa. Hanya sampai di situ. Kalau mau dapat pertolongan, ya syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, makanya siapa orang yang mendapat syafaat adalah orang yang mencintai dan merindui Rasulullah. Awak dengan orang berselawat aja cuma kekeh-kekeh aja, gimana boleh dianggap sebagai orang yang merindui dan mencintai Rasul? Berat apa? Jadi udah, maksud saya ini konsep tahu diri gitu. Kalau kita mencintai diri kita, kerja ya amal itu udah selesai. Nggak usah banyak teori dan dalil lah. Capek kita memikirkan dalil itu. Sekarang kalau Anda mencintai diri Anda, lakukan semua amal itu. Amal yang terkesan sangat simbolik. Kalau dalam teori itu namanya interaksionisme simbolik. Apa itu interaksionisme simbolik? Kita ini melakukan sesuatu yang feedbacknya nggak jelas. Mana lebih enak? Diajak makan gratis keluar atau dengan pengajian? Hah? Diajak makan gratis, makan durian ucok gratis atau dengan pengajian? Misalnya nih dapat WA dari bapak-bapak ini karena ulang tahun dia. Ayo maghrib berjamaah ucok durian, habis maghrib berjamaah kita makan durian gratis, satu orang dikasih 3 durian. Di waktu yang sama ada pengajian di masjid ini. Mana pilih? Makan durian toh? Saya pun ikut gak jadi pengajian. Kenapa? Karena akal kita ini memang akal kalkulatif. Kita ini sulit nyaman pada sesuatu yang tidak direct. Kita sulit nyaman pada sesuatu yang tidak direct. Kenapa makan itu gak pernah capek? Karena hasilnya direct. Begitu selesai makan, begitulah terasa kenyang. Bayangkan kalau makannya hari ini kenyang minggu depan. Banyak orang yang capek makan locak dia. Makanya saya mau cari orang ini yang bilang ini, Ustaz, tolonglah kasih saya amalan, saya muak kali makan Ustaz. Tolonglah, capek kali saya makan ini. Tolong. Saya mau cari orang kayak gitu Pak. Kalau ada saya mau belajar Pak. Bagaimana caranya? Orang yang muak sholat banyak Pak. Begitu dibantai Imam, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, dan dalam hatinya mak dalam Pak, banyak kali. Mau kapan selesainya? Kenapa? Karena hati feedbacknya nggak jelas. Maka pada hal-hal yang feedbacknya tidak jelas, kita harus mengintervensi diri sendiri agar yang tidak jelas itu tetap kita kerjakan dan kita merasa penting, hanya penting. Ya kalau enggak gagal. Jadi setan itu belakangan ini banyak sepijok. Iya. Karena kelihatan manusia udah lebih setan dari setan itu sendiri. Udah kayak, lebih setan daripada aku. Aku yang banyak belajar dari kau tadi. Kenapa gitu? Karena setan terprovokasi dengan kejahatan-kejahatan manusia yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal Pak. Ayo kita lihat ya. Katanya ini era akademik, era orang pintar, era apa namanya? Pemikiran, tapi kejahatan juga nggak masuk akal. Suami bunuh istri dipotong-potong masuk ke yang kemarin itu di semen di belakang di dapur, ya anak rewel dicekek lalu dimasukkan ke apa namanya subsisten. Udah, apalagi kejahatan hari ini makin nggak masuk akal gitu loh. Saya bingung sebenarnya gini ya. Dulu pada tahun 90-an ramalannya adalah setelah manusia belajar, sekolahnya tinggi, maka kejahatan pidana akan berkurang. Itu kira-kira kajian diseminasi futurolognya begitu. Ya. Bagaimana salah satu membuat agar kejahatan pidana berkurang? Dibuat orang pintar semua. Ternyata semakin orang pintar, karena rasa takutnya nggak ada, semakin canggih dia melakukan kejahatan. Itu aja. Ya, jadi makanya saya mau ajak kita meyakini diri sendiri. Hanya dengan keimanan kepada Allah dalam konteks takut karena Allah selalu mengawasi kita lah yang membuat kita bisa lebih berhati-hati menjalani hidup.
Kalau enggak Pak, selebor kali kita hidup. Tahu selebor? Selebor tahu enggak? Selebor itu kalau orang pakai baju ada singletnya. Singletnya lebih panjang daripada baju. Itu orang selebor itu. Itu kan waktu SD biasa orang marah di bawah. Kau nampak singlet kau itu. Cuma nanya mama kau memakai kau baju. Itu namanya selebor. Jangan selebor. Selebor itu apa? Amal dikerjai, dosa dikerjai, amal dikerjai, dosa itu kan selebor namanya. Gak ada rasa takut kita kepada Allah. Kenapa? Karena akal kalkulatif yang bermain dalam perjalanan hidup kita. Saya sih gini, sampai dalam konteks anak, kerja kita sebagai seorang anak mendoakan orang tua. Kerja kita sebagai orang tua yang punya anak adalah mendoakan anak agar menjadi orang yang taat kepada. Selebihnya nggak usah bergantung Pak. Kasihan anak-anak itu. Kasihan, ini serius. Tahu nggak itu cerita maling kundang? Maling kundang itu kalau saya disuruh mengekspresikannya itu bukan hanya cerita anak durhaka, tapi maling kundang itu juga cerita mama yang kurang sabar. Kalau mamanya sabar nggak mungkin disumpahnya anaknya jadi. Iya, karena mamanya baperan aja. Cuma mamanya nggak baperan. Dibilang mamanya nggak datang, nggak usah, betul aja kau. Kau pikir siapa kali lo? Berani nggak gitu kita ngomong? Wallahi, kalaupun kita ketemu nanti di surga kepada kita punya anak, dia hanya tahu bahwa kita pernah jadi orang tuanya. Tidak ada sensitivitas rasa dengan nggak ada. Oh mamaku ya Allah, ibunya kau nggak ada itu. Yang ada adalah kenal Allah. Mama gue, ya Allah mana? Masya Allah, paling gitu aja. Kenapa? Karena semua orang di surga sama umurnya, Pak. Gak ada anak ceng-ceng, gak ada orang tua. Kita aja yang baperan di bumi ini. Makanya kan dalam yang disebut Ibnu Athaillah di dalam Tamyiul Qafil itu dia sebut begini. Perlakukanlah anakmu, didiklah anakmu sebagai mukmin. Bukan sebagai orang yang kau lahirkan dari perutmu atau orang yang kau biayai hidupnya selama dia hidup. Supaya rasa sayangmu bukan rasa sayang yang subjektif, tapi rasa sayang yang objektif. Kira-kira kalau anak kita nggak sholat, ya kita tegur. Kira-kira kalau anak kita berbuat dosa, kita tegur. Jadi nggak ada sayang awak sama anak awak, nggak ada tuh. Itu yang disebut wa tawasau bil haqqi konteksnya kan jelas. Kata Allah, saling pedulilah kau kepada kebenaran. Jangan gara-gara kasih sayangmu kepada seseorang lalu kau merahasiakan nasihat baikmu kepada orang itu. Nggak boleh. Mana boleh? Ya, jadi ini nanti menjadi energi dalam kehidupan kita. Jadi gimana konteksnya kepada anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dari sisi sufistik, dari sisi tauhid, bila saya punya anak 3, maka rezeki anak yang 3 itu tidak pernah merusak rezeki saya, dan saya tidak pernah merusak rezeki. Karena secara tauhid tidak ada manusia yang merusak rezeki orang lain, Pak. Jadi kalau tumin-tumin itu datang ke Bapak, tahu tumin-tumin? Iya, itu karena memang Allah sudah berikan rezekinya di kantong Bapak. Jadi jangan baperan kali. Kalau nggak akhir ngasih pakai bulan, tak hidup loh, nggak ada tuh Pak. Bapaknya yang terlalu baperan. Ya karena Allah udah taruh rezekinya di situ. Jadi salah satu syarat supaya kita ini tidak tidak pamrih kepada semua amal adalah yakinkan diri kita bahwa apapun yang kita share ke orang lain itu karena Allah sudah berikan rezekinya melalui kita. Selesai. Jadi kita nating tulus saja. Ini jujur ya, jujur. Ini sama kau aja yang bilang, sama orang nggak punya. Tuh kau doang yang datang rumah itu. Tiap bulan aku yang ngasih itu 30 kilo beras tuh. Kalau nggak berat kayak itu, ini teringat aja ini. Malah ini kan kebetulan. Berat tuh kadang-kadang dia aja nggak bilang syukur sama aku, Pak, terima kasih. Aku kadang-kadang memang orang-orang sekarang kau yang tahu banyak kali ceritamu. Kenapa Ustaz? Pamrih nggak boleh Pak, serius boleh. Pamrih itulah jalan setan merusak segalanya. Ya, itu kalau nanti apa namanya? Kalau udah bagi kepek-kepek berarti udah mau siap nih. Kenapa? Tandanya. Ujian Ustaz itu banyak. 1 anak yang lari-lari. 2 pembagian teh sama kue. Ujian Ustaz banyak. Saya waktu pernah ceramah Pak, ceramah Muharram, ceramah Isra Mi'raj. Ya, begitu lawak naik
Pas pula di luar acaranya di dalam masjid dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah datang panitia mengedarkan kue. Apa nggak amburadul? Alamat dia macam betul lah ya panitia. Gak apa-apa bu, itu ece-ece ya. Kalau mau lanjutkan, mau digiling pun giling terus, nggak ada masalah. Gini ya. Nah maka saya cuma mengajak kita mengkalkulasi. Gini, tidak perlu pamrih yang berlebihan. Ya Allah berikan saya kekuatan untuk ya merawat anak saya, bertanggung jawab pada sekolahnya, pada hidupnya. Dan bila dia sudah mendapati hidupnya yang sempurna, saya tidak akan bergantung berlebih-lebih kepada dirinya. Jadi kalau di ceramah-ceramah parenting apa kalau nikah saya selalu bilang, kadang-kadang saya buat anekdotnya, wahai anakku, aku mendapati kabar kau akan pergi dari rumahku setelah kau menikah. Gak apa-apa nak, pergilah, gak apa-apa. Bila setelah kepergianmu kau lupa nomor teleponku sehingga kau tidak pernah kasih kabar aku, tidak ada masalah. Bila setelah kepergianmu kau lupa di mana alamatku sehingga kau tidak pernah kunjungi aku pun tak ada masalah. Bila setelah kepergianmu kau lupa nomor rekeningku sehingga kau tidak pernah transfer aku pun hana masalah. Cuma satu yang aku kasih nasihat kepada engkau, jangan ingkar kepada perintah. Berani gak kayak gitu kita punya sikap hidup? Serius. Gak usah kebahagiaan anak kita pak, dia pun noyong kok jalan hidupnya. Gak manusia aja dapat ya. Serius, ini gak baper-baperan di sekolah nama maaf salah cek. Bilang apa wah. Betul aja dia. Ya. Kenapa Allah sebut Allahus Somad? Sampai di dalam tauhid ada namanya tauhid somadiyah. Tauhid somadiyah itu gini, kebergantungan. Saya sakit gigi, saya butuh dokter gigi. Seberapa tinggikah kebergantungan saya kepada dokter gigi, itu sangat menentukan kualitas imunitas saya. Kira-kira gini, sampai nanti feedbacknya adalah kalau dokter giginya nggak buka, pertanyaannya bisa nggak kita merelakan hidup kita tetap nyaman meskipun sedang sakit gigi. Jadi ini nanti menjadi nilai kepada diri kita. Maka orang sakit pengen sehat, ya dengan apa? Berobat. Kalau tempat berobatnya nggak ada, masih berani nggak hidup meski tidak sesempurna kesehatan yang lama tapi merasa sehat? Itu yang disebut dengan tauhid somadiyah. Memang anak saya setelah dia pergi menikah, saya rindu dia. Kalau dia pulang ke rumah saya senang. Tapi kalau dia tidak pernah pulang ke rumah saya, bukan berarti saya tidak senang. Berani nggak kayak gitu, Pak? Harus berani. Nanti kalau seandainya kita terlalu bergantung sama anak kita yang menikah itu, akan muncullah satu keadaan yang begini, ya. Ya Allah, kenapalah kau tidak berikan anak saya mau pulang ke rumah saya? Sedih kali hati saya, ya Allah. Ya, berilah dia teguran, ya Allah, supaya dia tahu, ya Allah, betapa orang tuanya merindukannya. Surga, tiba-tiba dipecat nama dari kantor. Mau kayak gitu? Kalau mau kan, ada masalah. Itulah cerminan apa namanya cerita maling kundang. Ibunya lupa kalau apapun yang dia omongkan tentang anaknya direct hasilnya lupa dia. Nah ini nanti menjadi ini. Nah kebergantungan itu hilangkan. Anggap saja semua yang kita lakukan itu konteksnya satu, Allah izinkan, makanya bisa jadi. Yang kedua, Allah mudahkan. Karena sehebat-hebatnya kita merancang sesuatu, kalau Allah belum kasih ridho, semuanya bisa rusak. Ya, sudah rancang-rancang mau bersedekah cepet, ya kan? Nggak jadi hari ini, besok udah tinggal limpul itu, udah nggak jadi besok lagi udah tinggal 20 hari itu, Pak. Nanti kalau Bapak tunda seminggu nggak jadi tuh, insya Allah. Kenapa? Karena Allah nggak ridho, dia itu begitu aja. Makanya orang yang sudah Allah ridhoi, dia tidak akan pernah berhitung-hitung panjang kepada satu amal yang kadang-kadang merugikan dirinya. Ya, sampai saya bilang kadang-kadang kan itu ada orang baca hadis, ada riwayat begitu disebut sedekah yang paling sempurna salah satunya adalah di Jumat subuh, gitu kan? Itu banyak riwayatnya memang itu. Akhirnya bapak ini mau mengamalkan itulah. Mau subuh ini dia mau pergi ke masjid. Begitu dia masuk ke kamarnya habis berwudu,
lampunya mati. Kenapa? Masih punya anak bayi, kalau dihidupkan lampunya bisa bangun. Akhirnya dalam keadaan gelap dibukanya dompetnya untuk mengambil duit. Laki-laki itu kan biasanya naruh duit sistematis kan, cepet-cepet, limpul-limpul gitu toh, biar apa-apa, karena ada nampak. Cepet jangan, limpul jangan. Mau cari goceng ini, oh ini goceng, gak ada cek sedikit goceng, nah ditarik aja, nggak ditengoknya lagi pak, tinggal taruh di kantong. Ini gila dari masjid, duduk di shot pertama, lewat tabung-tabung. Begitu kena ke mukanya lewat tabung-tabung, pede aja dari wah, rupanya cepet pak. Tengok kiri dan tengok dia, tengok kanan dalam itu masih kantong bisa mangkau pak. Kayak mana nih, akhirnya bolehlah menggetar Bismillahirrahmanirrahim. Ya begitu rumit. Jadi secara rasional manusia untuk amal pasti yang minimalis. Makanya kalau bisa mengupgrade yang minimalis menjadi sesuatu yang tidak minimalis, itu sudah ada power. Yang kedua, yang paling sulit adalah bisa melakukan sesuatu yang konsisten pada feedback yang tidak direct. Berani nggak? Ya, ada orang terus bersedekah meskipun feedbacknya nggak terasa. Kalau berani berarti kita sudah mengganti definisi. Apa definisinya? Ya Allah, saya bersedekah supaya kau luaskan rezeki. Biasanya gitu toh. Sekarang sudah ganti definisinya. Ya Allah, saya bersedekah karena bagi saya rezeki saya adalah bisa ya, karena tidak setiap saya punya duit saya mau bersedekah. Maka bila engkau beri saya keluasan hati bersedekah, berarti bagi saya kau beri saya rezeki untuk terus bisa. Definisinya diganti aja pak. Selama definisi belum kita ganti, memang capek bersedekah itu. Apalagi orang yang kita sedekah itu besoknya tengok udah jam tangan baru aja ya, makin noyok ke balapan. Ya, tahu jangan merasa ini. Kenapa? Kita ini terlalu berhitung, padahal konteksnya memberi. Setelah Anda memberi, lupakan. Ya, nggak perlu Anda kepo-kepoin. Itu yang saya beri itu dipakainya untuk apa? Dibelikannya untuk apa? Itu nggak perlu dikepoin terlalu jauh. Nah, penutup ya Bapak Ibu. Sampai nanti simpul besarnya adalah, silakan kalau ada tanya jawab. Simpul besarnya adalah mukhlisina lahuddin. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kira-kira gitu. Waktu kita Idul Adha, di takbiran juga ada toh. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Apa itu? Illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Jadi berani nggak kita kalau kita bicara diri kita tentang kebertuhanan kita kepada Allah, maka sikap loyalitas kita utuh. Gini, mana lebih cantik, pesek atau mancung? Hah? Mana lebih cantik, pesek atau mancung? Padahal yang ngomong orang pesek itu orang mereka dia suka menzalimi dirinya sendiri. Lalu orang pesek bilang, pesek juga cantik. Oke, sekarang saya tanya sama orang pesek. Wahai orang pesek, kalau kau punya anak dan cucu, maunya mancung atau pesek? Ah, berarti kita yang membangun dikotomi. Padahal yang ngeri itu nggak punya, iya. Tapi kita lupa, Allah masih kasih kita hidup. Bisa nggak kita normalkan saja terima pesek atau? Itu kira-kira. Jadi kemampuan untuk menetralisir sesuatu yang berbeda itu membuat kita nyaman. Kenapa kita merasa capek menjalani hidup? Ya karena intervensinya eksternal. Kenapa saya nggak kayak dia? Pertanyaan itu secara imajiner sering merusak pikiran kita. Berapa deh yang itu sering merusak pikiran kita. Kenapa bisa begitu? Ya, sederhana aja. Kenapa saya bukan seperti dia? Ya memang karena dia bukan Anda. Udah gitu aja. Normal kan? Normal. Nah yang ketiga, apapun yang kita nggak pernah miliki, jangan pernah menjadi beban kepada diri kita. Ini saya nggak motivasi Pak. Enggak. Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau pakai ayat ini sebenarnya kita lebih senang kita tidak memiliki banyak. Kenapa? Karena semua yang dimiliki harus dipertanggungjawabkan. Capek Pak. Jadi makanya kadang-kadang dengan sederhana saya sering bilang, kalau Anda tidak pernah punya Alphard, mobil Alphard, saran saya nggak usah bayar pajak mobil Alphard, mahal. Pajak mobil Alphard sekarang 12 ke 15 juta. Ya, kalau Anda cuma punya mobil Avanza, bayar pajak mobil Avanza aja, udah lebih bagus.
Paham Pak? Jadi kalau pada punya Alphard, ngapain bayar pajak mobil Alphard Pak? Sayang duitnya Pak. Beli Pela Alphard nggak usah Pak, nggak usah. Ya, beli Pela Alphard saja. Tahu nggak maksudnya Pak? Yang tidak pernah kita miliki tidak akan pernah menjadi beban kepada diri. Udah selesai. Berani nggak cara melihatnya ke situ? Jangan cara melihatnya yang saya tidak miliki akan menjadi beban kepada diri saya. Jangan. Kenapa saya nggak punya Alphard? Nggak begitu pertanyaannya. Kenapa? Karena Anda memang nggak mampu. Kalau nggak mampu, tahu diri aja udah gitu. Ngapain? Tahu diri itu bukan konsep yang jelek. Tahu diri itu konsep yang realistis. Dan banyak orang tidak mau hidup secara realistis. Kenapa? Eksternal mengintervensi dia. Ya, kita ini gini. Selama tidak melanggar perintah Allah dan larangan Allah, ayolah belajar nyaman menjalani hidup ini. Nggak ada masalah. Setelah dia pensiun, asik naik beca aja dia sama suaminya. Nggak apa-apa, suruh tukang beca itu datang. Assalamualaikum, salam. Naik beca sekarang Pak? Iya, ini. Di komentari orang, kasihan ya setelah pensiun naik beca. Capek kita dengarnya. Memang kerja orang adalah membuat komentar jelek kepada kita. Itu memang kerja orang itu Pak. Kalau komentarnya baik aja, itu berarti bukan orang ya. Iya. Paham Pak ya? Jadi nggak usah lah. Kalau kita hanya berkaca, saya sampai kalau di sekolah-sekolah sering bilang, hei ibu-ibu, saya bilang, kan biasanya di sekolah mama-mama aja ya isinya kan. Anda tahu nggak siapa orang paling sering menggosipi Anda? Bukan mama-mama tetangga Anda, itu jarang. Yang sering menggosipi Anda adalah anak Anda saja. Karena bisa gitu, udah kawan yang mau datang ke rumahnya main, oh usah ke rumah kau, mamaku cerewet kali loh, ini tahu lah kau mamaku, berat lah kau nanti. Berat. Jadi kita anggap anak kita ini aman. Enggak, mereka yang paling sering menceritakan kita tanpa sadar kepada orang-orang yang diakses. Jadi mau kita harap orang jauh nggak mau menggosipi kita, oh berat apa? Berat itu. Makanya sekarang kerja kita adalah selama yang kita kerjakan tidak melanggar perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah selesai. Rasulullah kalau dengar gosip-gosip orangnya, orang saat itu udah lama dia menceng jadi nabi. Iyalah. Apa udah nggak dapat gaji bulanan, digosip-gosip kan capek jadi nabi. Capek lah, mana lebih enak jadi nabi atau jadi menteri? Nah, kalau urusan dunia ini serius. Jadi menteri, mobil dinas, rumah dinas, tunjangan, tendangan, saltuan. Udah kemana-mana naik Koredes Pak. Nabi ada nggak rumah dinasnya? Di mana di sini? Blok berapa? Onta dinas dari kamera ada Nabi? Berapa tunjangan Nabi per bulan dari Tuhan? Kalau nggak ada, kenapa Nabi mau jadi Nabi? Bisa nggak kita jawab itu? Saya di kelas dokter saya tanyakan tuh, Anda bantu saya jawab, kenapa Nabi mau jadi Nabi? Udah, kelas kita hari ini cukup sekian saya bilang, besok kasih jawaban sama saya. Kita ini norak Pak, semua akal kita terlalu kalkulatif. Baru 2 bulan nggak tinggal sholat duha, terus nanya kenapa doa ini nggak kau kabulkan ya Allah? Coba itu lagi. Ya kan? Udah hilang sendalnya di masjid, buat status di Facebook. Berat kali jadi orang yang istiqomah. Segala awak bilang di masjid, ya Allah beginilah duka citanya orang yang sedang belajar taat. Ente aja yang salah naruh sendal. Kalau mau nggak hilang gampang, satu kiri sini, kanan situ taruh. Biar yang ngambil dong. Udah, realistis saja. Nggak usah kalau baik-baik itu. Iya kan? Nah, kenapa Nabi mau jadi Nabi padahal dia jadi Nabi di bumi? Kalau bilang, mahasiswa saya ada bilang, karena Nabi masuk surga, semua kita masuk surga. Mana ada yang nggak masuk surga? Pertanyaannya lebih norak lagi. Nabi sudah masuk surga belum sekarang? Secara zahir belum. Karena dia akan melewati juga alam hisab, meskipun hisab beliau khusus selain daripada kita beda. Pertanyaannya, apa keuntungan Nabi jadi Nabi? Waktu dia mau hijrah ke Yasrib dari Makkah, ini sebenarnya ceramah tahun baru nih aturannya ini. Udah lah, kita angkat tahun baru aja lagi ya. Dari Makkah dia mau ke Yasrib, Madinah sekarang. Dia tuh kan stay dulu di rumahnya Abu Bakar, toh? Ya, itu rumah Abu Bakar dikepung itu Pak. Kalau Bapak Ibu nanti bicara baca tentang sejarah peradaban Islam itu ada di Ahmad Syalabi, di dalam Hikmatul Tasyrik juga ada. Waktu itu doa Nabi apa? Ya Allah tolong saya, mudahkan saya. Doanya orang awam. Kenapa nggak dia berdoa gini? Ya Allah aku jujur aja, udah jauh-jauh disuruh hijrah, dikepung-kepung, betul aja orang ini. Begini aja, menceng aja aku jadi Nabi.
nggak bergaji tiap bulan, capek kali aku jadi nabi kayak gini. Kenapa nggak kayak gitu nabi? Kenapa nggak akal komersilnya yang bekerja? Itu bisa merinding saya ngomong. Karena Rasulullah sudah sempurna sangka baiknya kepada Allah tentang takdir hidupnya, sehingga tidak ada kata yang muncul dari lisannya selain dari sami'na. Ya, awal aja yang meter-meter nggak jelas. Kenapa ya Allah? Ya, kenapa? Kau ente tanya. Kenapa ini terjadi? Allah, nggak apa-apa. Emangnya mau kayak mana? Baru masa murah, udah ngadunya tak kemana-mana. Astagfirullah. Gini, kalau sudah tua jangan nggak mau sakit. Saya ulang ya, kalau sudah tua jangan tidak mau. Ya, setelah tua belajarlah pelan-pelan berteman dengan penyakit. Sakit, kata dokter datang, nggak memang kau melayak juga lah ya. Ini aja lah ya, damai-damai aja lah kita. Kalau kau datang ke tubuhku, pelan-pelan aku terima kehadiranmu. Tapi ada satu syaratnya, kau tidak boleh merusak taat dan amalku kepada. Berani nggak ngomong gitu? Supaya apapun penyakit kita nggak menjadi alasan untuk kita meninggalkan semua perintah dan kebaikan kepada. Udahlah ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Saya senang sekali bisa hadir di sini karena dekat juga dengan rumah saya dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.